Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, untuk pertemuan ke-7 ini ya, sebelumnya kita sudah membahas dan saya sudah menyampaikan beberapa perihal materi sebelumnya, terutama yang berkaitan dengan kebahasaan, kemudian juga diksi, kemudian juga berkaitan dengan minggu lalu, ya pertemuan minggu lalu sudah kita diskusikan beberapa hal mengenai bagaimana itu paragraf ya, kemudian dalam bahasa Indonesia ada beberapa bentuk dan juga contoh paragraf dan cara penyusunan yang baik. Nah, untuk minggu ke-7 ini kita akan masuk pada pembahasan mengenai etika dan plagiat dalam penulisan ilmiah. Nah, ini sangat penting ya dan juga sangat-sangat urgen untuk kita pahami bersama karena ada beberapa aturan akademik yang memang itu membatasi kita dalam melakukan sebuah praktik-praktik yang kurang etis dan tidak patut. Apa itu? Nah, akan kita bahas pada kesempatan hari ini ya. Kemudian etika secara kebahasaan itu sendiri ya disebut atau kalau kita merujuk pada tulisan Wiradi ya, etika itu memiliki dua tilikan, dua prinsip. Pertama adalah asas penghormatan, kedua adalah pengakuan. Nah, kalau kita tilik lagi ya, bagaimana secara etimologis, bagaimana secara terminologis maksud dari etika itu. Ya, pertama ya, secara etimologis ya, etimologi itu kebahasaan ya. Etika itu awalnya adalah sebuah etikos atau sebuah susila, sebuah standar moral. Ya, itu secara sederhana ya. Nah, itu berasal dari bahasa Yunani. Nah, dulu disebut etikos. Nah, lalu kemudian ini mendapatkan serapan, kemudian juga dipakai dalam beberapa ini ya standar akademik dan juga diambil sebagai sebuah pembahasan terkait dengan prinsip-prinsip kebudayaan tertentu. Nah, dulu awalnya memang dari Yunani etikos. Nah, kalau hari ini kita mengenalnya sebagai etika, ethics dalam bahasa Inggris ya. Nah, kalau dalam bahasa Melayu itu dapat dikategorikan sebagai watak atau sifat ya, atau kebiasaan. Nah, itu padanan katanya ya. Lalu secara istilah atau terminologis, etika itu sendiri dia menjadi cabang dari filsafat ya, cabang dari ilmu filsafat yang berusaha untuk menilai tindakan moral seseorang mengenai hal ihwal yang dianggap pantas dan yang dianggap tidak pantas. Nah, itu secara terminologis. Nah, tadi sudah kita singgung ya, ada dua prinsip ya, dua prinsip menurut Wiradi. Pertama itu ada asas penghormatan dan yang kedua ada asas pengakuan. Kalau
asas penghormatan itu seorang penulis, kita sebagai mahasiswa, sebagai akademisi itu harus wajib sifatnya menghormati tulisan atau karya orang lain, ya, pembaca dan juga penulis lain. Nah, kalau asas pengakuan, kita harus mengakui, wajib mengakui ide atau gagasan orang lain. Nah, karena itu dengan demikian ya, sebagai konsekuensinya, kalau kita meminjam, mengutip gagasan atau ide orang lain, itu harus ditunjukkan secara terang. Itu gagasan atau idenya siapa, dimuat di mana, tahun berapa, itu harus terang. Tidak boleh kita mengutip gagasan atau ide orang lain atau tulisan pendapat orang lain, argumen orang lain, lantas kita tidak menyebutnya. Itu sebuah pelanggaran etika atau yang nanti kita sebut sebagai plagiasi, ya, plagiat. Nah, menurut Setiawan dalam bukunya itu, ya, penulis itu memiliki kode etik paling tidak ini ya, ada 7 kode etik sebagai seorang penulis atau yang harus diperhatikan penulis itu ada 7 kode etik. Pertama itu harus menjaga kebenaran, kebermanfaatan informasi sehingga tidak menyesatkan. Ya. Lalu kedua, menulis secara cermat, teliti dan tepat itu harus dimiliki. Dan yang ketiga itu penulis harus bertanggung jawab secara akademik atas tulisannya. Yang berikutnya ya, penulis itu harus memberi manfaat kepada masyarakat pengguna. Berikutnya yang kelima itu penulis perlu menerima saran-saran perbaikan, baik itu dari penyunting atau editor maupun reviewer, penyelia. Ya. Kemudian yang keenam, ya ini ya sebelum yang keenam ya, termasuk nanti dari dosen dan juga dari pembimbing ya ketika tugas akhir maupun ketika skripsi ya. Kemudian yang keenam itu penulis, nanti kita semua ini jadi penulis ya, harus menjunjung tinggi hak pendapat atau temuan orang lain. Dan yang terakhir menurut Setiawan itu kita penulis harus menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah. Misalnya ya memalsukan data, kemudian mengarahkan pendapat orang lain seolah-olah itu menjadi pendapat kita atau mengubah pendapat orang lain dengan pendapat kita sendiri, itu juga tidak boleh. Oke, kemudian ada beberapa bentuk pelanggaran etik pada penulis ya. Nah, di sini dapat kita rangkum menjadi 6 ya. Satu adalah pemalsuan hasil penelitian atau fabrikasi. Ini tidak bisa ditolerir ya. Dan juga pemalsuan data penelitian, falsifikasi ini jelas-jelas nggak boleh. Nah, kemudian pencurian proses, objek, dan atau hasil plagiasi termasuk juga pencurian gagasan dan pemikiran orang lain. Ini banyak dialami oleh mahasiswa, ya, data-data hasil penelitian, ya, itu dipalsukan. Dan juga termasuk pencurian proses jika Anda menemukan karya orang lain Anda unggah ke misalnya generatif AI. Contohnya itu saya agak lupa, Gemini ya, Gemini, kemudian ada ChatGPT, itu nggak boleh milik orang lain kita unggah, kemudian kita kita bikin prompt, kemudian meminta menuliskan sebuah artikel misalnya atau makalah yang itu di dalamnya
ada artikel orang lain tanpa kita baca, dan ChatGPT maupun Gemini maupun generatif AI yang lain kemudian mengekstraknya. Nah, ini bahaya sebetulnya ya. Nah, hindari itu. Kemudian pemerasan tenaga dan pemikiran asisten peneliti, eksploitasi. Nah, ini biasanya dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa. Ini juga nggak boleh. Kalau misalnya Anda diminta untuk membantu penelitian, ya pastikan nanti ada cost-nya, ada cost itu bukan berarti berupa uang, tapi ya ya intinya apa yang yang menjadi kesepakatan bersama itu ya. Kemudian perbuatan tidak adil sesama peneliti. Sebentar, ini nggak kebaca ya. Sesama peneliti atau anggota tim peneliti. Nah, ini biasanya berupa tidak mencantumkan nama pengarang dan atau tidak tepat dalam mencantumkan urutan penulis. Ini juga nggak boleh ya. Ini pelanggaran secara etik ya. Kesalahan yang disengaja, contohnya menggunakan data orang lain tanpa izin dan pengutipan, menyembunyikan hasil penelitian, manipulasi data, ini juga semua ini tidak boleh ya. Oke, lalu plagiat atau plagiarisme itu sendiri itu apa? Nah, istilah plagiat atau plagiarisme itu berasal dari lagi-lagi ya Latin, kalau nggak Yunani ya Latin, itu plagiarus. Plagiarus itu artinya atau padanan katanya dalam bahasa Indonesia itu penculik atau pencuri naskah atau perampok. Nah, kalau menurut Harliansyah, plagiarisme itu tindakan penculikan karya seseorang dan mengakuinya sebagai karya sendiri. Nah, ini nggak boleh ya. Gimana contohnya? Nah, nanti kita lihat berikutnya ya. Kata plagiat itu juga berasal dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Ya, bahasanya itu plagiat gitu ya. Artinya pencuri sastra. Itu awalnya ya, tapi kemudian itu sudah umum digunakan dalam dunia akademik ya. Lalu kata plagiarisme atau plagiasi itu merujuk pada kegiatan atau tindakannya. Sedangkan kata plagiat itu merujuk pada orang. Jadi tampak di sini ya. Plagiat itu orang yang melakukan perbuatan plagiat. Kalau plagiarisme itu adalah tindakan atau kegiatan dalam melakukan pengakuan terhadap ide maupun gagasan orang lain atau karya orang lain ya. Nah, oleh Wibowo ya, ini dikategorisasikan ya ada 6 jenis plagiarisme ya. Pertama itu adalah plagiarisme yang mengutip atau memakai karya orang lain atau ide orang lain atau gagasan orang lain kata per kata. Jadi persis kata per kata itu sama. Terus ada juga di switch, dipindah-pindah saja kata-katanya. Ya. Ada juga stylenya saja yang diubah, tetapi idenya, substansinya tetap milik orang lain ya. Terus ada pengaburan kata atau melewat metafor itu juga tetap plagiat ya. Ide apalagi. Terus kemudian yang terakhir ini, hati-hati. Nah, ini self plagiarisme atau plagiarisme karya milik sendiri. Lupa kan miliknya sendiri. Kenapa harus dikatakan plagiat? Iya, milik sendiri. Tetapi meskipun milik sendiri, Anda harus menunjukkan, misalnya contohnya begini ya, sederhananya. Anda tahun 2024 itu punya tulisan, katakanlah judulnya itu apa ya? Misalnya Anda membuat sebuah makalah gitu ya, atau membuat sebuah esai ya, esai yang berjudul
rambutku menusuk rembulan misalnya ya. Nah, kalau itu kemudian ada ide yang unik dan Anda tahun sekarang itu kan tahun 2024 ya misalnya. Terus tahun ini Anda menulis sebuah esai lagi atau makalah lagi dan di situ ada ide yang sudah Anda tulis dan sudah terbit ya tahun 2024 dan Anda tulis lagi tanpa menyebut tanpa merujuk tulisan Anda sebelumnya. Itu juga ya dinamakan plagiarisme. Nah, oleh Wibowo disebut sebagai self plagiarisme atau memplagiat karya diri sendiri ya. Anda akan jadi plagiat nantinya. Nah, strateginya bagaimana untuk menghindari plagiarisme itu? Paling tidak ya ada 4. Satu, paham etika yang tadi sudah kita baca, kita ini ya, kita pelajari ya, ada etika-etika sebagai seorang penulis. Kemudian yang kedua itu menghargai karya orang lain. Artinya kalau misalnya kita membaca karya orang lain ya kita menghargai, bentuk menghargainya kita kutip, kita sampaikan secara sesuai ya. Kita sebut terbit di mana karya siapa dan idenya apa. Lalu parafrasa. Nah, ini sering sudah dilakukan, alat-alatnya juga banyak, tapi jangan lupa ya, kalau Anda menggunakan AI kemudian itu diparafrase, itu masih sering terdeteksi. Bukan berarti, lolos begitu saja, enggak. Memang harus idealnya ya orisinil, tulisan kita sendiri ya, jangan kemudian, pakai AI, dianggap itu milik sendiri ya, kemudian diparafrase agar tidak terdeteksi oleh alat pendeteksi AI, nah ini tetap salah ya. Dan terakhir bisa kita gunakan itu alat untuk pendeteksi plagiarisme atau similarity, misalnya kita pakai Turnitin ya, itu juga akan membantu. Nah, ini terakhir ya. Silakan sebelum minggu depan itu UTS ya. Minggu depan UTS disiapkan ya. Silakan membuat video sosialisasi yang memberikan informasi tentang plagiasi dalam karya ilmiah. Ya. Video itu harus berisi 1. Data tentang karya ilmiah yang terbukti plagiasi, cari di Google, banyak sekali ya. Terus bentuk plagiasinya bagaimana, terus menurut Anda sanksi hukumnya apa. Nah, ini Anda rekam aja sendiri langsung gitu ya, atau pakai kayak saya gini, pakai Google Meet ya, disimpan, nanti itu juga bisa ya. Silakan dikumpulkan di Google Drive seperti biasa. Oke? Oke, terima kasih semuanya. Selamat ya nanti selamat mengerjakan tugasnya. Nanti saya akan periksa lewat Google Drive yang seperti biasa kita gunakan ya. Oke.